Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan calon P3K. Kali ini saya akan menyampaikan soal dan pembahasan pedagogik yang baru muncul pada TO Guru PPK tahun 2021 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Soal ini adalah soal yang saya pilih standar PPG yang perlu kiranya kita biasakan, dan ini levelnya adalah level HOTS karena butuh analisa. Baik, kita lihat dulu soal nomor 1. Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. Lalu yang kedua, ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. Lalu opsi ketiga, silahkan kerjakan di depan. Coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang sudah saya terangkan. Lalu opsi keempat, baik kalau begitu mari kita bahas bersama-sama, perhatikan penjelasan Bapak. Nah, menurut rekan-rekan sekalian kira-kira ini jawabannya apa? Baik, kita coba bahas. Nah, di pernyataan ini jelas disebutkan bahwa setelah diberi kesempatan tidak ada satu orang pun yang berani, kemudian Pak Budi menunjuk seseorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Nah, dalam hal ini saat Pak Budi menunjuk, tentunya Pak Budi sudah memilih siswa yang menurut Pak Budi mampu mengerjakannya ke depan. Alhasil, ternyata siswa tersebut tidak berani dengan alasan tidak bisa. Maka sebaiknya opsi yang paling tepat adalah opsi keempat. Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Jadi diulang kembali oleh Pak Budi untuk menerangkannya. Itu ya, sehingga opsinya adalah opsi 4. Lalu yang berikut, menurut Kochberg, tahap Naive Egoistic Orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan opsi 1 akibat perbuatan, opsi 2 hati nurani, opsi ketiga ketertiban sosial, opsi keempat persetujuan orang lain, opsi kelima kontrak imbal jasa. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, kira-kira jawabannya? Oke, coba kita bahas sama-sama. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif, sedangkan Kochberg berfokus pada kognitif moral atau moral reasoning yang dibagi atas pre-conventional moral reasoning yang menyangkut obedience dan punishment orientation, kemudian naive egoistic orientation. Nah, lalu tahap kedua adalah conventional moral reasoning yang memuat good boy orientation dan authority and social order maintenance. Dan yang ketiga adalah post conventional moral reasoning yang memuat contractual legality orientation dan conscience or principle orientation. Terkait tahapan ini memang sesuai dengan perkembangan usia peserta didik, masing-masing Kochberg juga membaginya. Yang ditanyakan di soal ini adalah tahap Naively Egoistic Orientation. Kita akan fokus bahas ini adalah sikap yang mana kebenaran bergantung ego atau keinginan sendiri. Nah, oleh karena itu terkait dengan soal kita ini maka jawaban yang paling cocok adalah hati nurani. Ini saya perhatikan di soal-soal PPG jarang muncul. Soal yang berikut, perhatikan hal-hal berikut. 1. Belajar teknis. 2. Belajar praktis. 3. Belajar aktif. 4. Belajar emansipatoris. 5. Belajar konsep. 6. Belajar keseimbangan. Dan 7. Belajar terpadu. Yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor opsi 1, 1, 4, 5, 6. Opsi 2, 1, 2, 3, 4. Opsi 3, 2, 3, 4, 5. Opsi 4, 1, 2, 3, 5. Dan opsi 5, 1, 3, 4, 5. Ya, terkait dengan bentuk soal ini ya, diberikan berbentuk 7 pilihan yang ini memang tipe soalnya menganalisis. Coba kita lihat tipe belajar Habermas. Menurut Habermas, belajar dipengaruhi oleh interaksi, baik itu lingkungan maupun sesama peserta didik. Dalam hal ini, Habermas membagi tipe belajar menjadi 3, yakni technical learning,
Dalam hal ini, peserta didik belajar dengan alam sekitarnya, ya. Ini secara alami. Lalu practical learning, yakni belajar praktis bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang sekelilingnya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah emancipatory learning, yakni upaya seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi kan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah, terkait dengan teori belajar Habermas ini, maka coba kita lihat, belajar teknis 1 benar, belajar praktis benar, belajar aktif 3 salah, lalu belajar emansipatoris benar. Nah, kalau kita perhatikan 1, kemudian 2, 4, 5, 6 itu adalah pernyataan yang benar terkait dengan teori belajar Habermas ini. Namun pernyataan 3 jelas salah. Kalau kita perhatikan opsi pilihannya, maka jawaban yang mengandung angka 3 bukanlah solusi yang benar pada soal kita ini. Oleh karena itu, jawaban yang paling cocok adalah soal yang berikut. Ini mungkin soalnya agak kabur sedikit, namun saya akan bacakan. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. Opsi kedua, membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. Ini kemampuan ya di opsi kedua. Opsi ketiga, memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang keempat, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Dan yang kelima, memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, terkait dengan teori behavioristik ini, Bapak Ibu sekalian tentu masih ingat, paling utamanya itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, kalau begitu kita perhatikan, opsi yang paling tepat adalah opsi keempat, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi di sini rangsangan memberikan contoh bagaimana seharusnya menata lingkungan belajar, sehingga yang diharapkan di sini adalah perubahan tingkah laku ya. Jadi jawabannya adalah opsi keempat. Soal berikut saya bacakan karena agak kabur. Contoh kegiatan pada salah satu sintak problem based learning dalam mengorganisir peserta didik untuk belajar adalah, ini langkah PBL, tahapnya adalah mengorganisir peserta didik untuk belajar. Opsi 1, kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Opsi kedua, peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan menjelaskan gagasannya di depan kelas. Opsi ketiga, kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Opsi keempat, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan opsi kelima, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi atau sumber untuk bahan diskusi. Nah, terkait dengan problem based learning ini, maka tahapan yang ada atau langkah sintak pembelajarannya yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi guru, ini barangkali Bapak Ibu sekalian sudah paham. Yang kedua, mengorganisir peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada pengumpulan alat atau bahan ya, sehingga opsi menurut saya adalah baik. Soal yang berikut, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan pengertian di atas. Yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi adalah opsi 1 komunikan, opsi 2 informasi, opsi 3 pesan, opsi keempat saluran, dan opsi kelima komunikator. Ini soal ya kalau kita lihat sekilas agak membingungkan karena hampir semua opsinya sepertinya benar. Coba kita lihat komponen komunikasi ya. Nah, secara umum komponen komunikasi itu adalah satu komunikator ya sebagai sumber informasinya. Lalu yang kedua pesan atau message, yang ketiga encoding, yang keempat media atau saluran komunikasi, 5 decoding, ini terkait dengan kode ya, kode bentuk pesannya. Yang keenam communicate atau penerima, yang ketujuh umpan balik, dan yang kedelapan adalah konteksnya, isinya. Kalau kita perhatikan opsi yang disediakan, komunikan ada,
Kemudian informasi adalah segala sesuatu yang berupa pesan. Nah, ini adalah bagian dari pesan ya. Kemudian saluran ada, komunikator ada. Nah, kalau begitu maka sesuai dengan komponen komunikasi, saya lebih cenderung karena yang disediakan di sini adalah pesan atau message, bukan informasi, maka saya lebih cenderung memilih kecuali informasi. Walau maknanya sebenarnya sama ya. Nomor berikut, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2. Kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah. Ketiga, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Keempat, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. Yang kelima, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Keenam, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Menurut Anderson dan Cradwell, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan metakognitif ditunjukkan dengan nomor. Opsi 1, 346, opsi 2, 123, opsi 3, 146, opsi 4, 456, dan opsi 5, 235. Nah, terkait dengan pengetahuan metakognitif ini di ke-13 juga memang ini dituntut adalah pengetahuan yang paling tinggi. Dalam hal ini levelnya sudah mencipta. Coba kita lihat. Metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Ini adalah komponennya. Kemudian kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah. Lalu kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Dan kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Serta kemampuan menilai kemauan belajar sendiri. Nah, karena ini adalah tipis soal menganalisis, maka kita akan coba sesuaikan. Nomor 1, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana melakukan sesuatu, di sini disebutkan bagaimana ia belajar, bukan tindakan. Jadi ini belum tepat. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah. Ya, termasuk. Yang ketiga, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, termasuk metakognitif. Keempat, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisir, tidak termasuk. Yang kelima, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, ya, ada di metakognitif. Yang keenam, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri, tidak termasuk pada metakognitif. Nah, terkait dengan ini maka pernyataan yang benar sesuai dengan jawaban yang disediakan adalah 2, 3, dan 5. Soal yang berikut, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Kata kunci di sini adalah tepat dan benar. Model pembelajaran yang dapat dilakukan, ini opsi 1, penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Di sini tidak diuraikan penerapan matematika seperti apa. Lalu opsi kedua, penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan. Nah, di atas adalah kasus problematik. Nah, dalam hal ini kita menganggap kasusnya belum terpecahkan dan tentu saja dalam pembelajaran ini tidak memungkinkan kasus diberikan lebih dari satu. Ketiga, penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. Lalu yang keempat, problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi matematika. Lalu yang opsi kelima, uji coba pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai rumus. Nah, dalam hal ini karena diminta penyelesaian dengan tepat dan benar dan kegiatan belajar memberikan kasus, maka ini adalah PBL dan tentu saja pemecahannya mengikuti sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Sehingga tentu operasi matematikanya juga sudah tertentu. Sehingga menurut saya jawaban yang paling cocok adalah problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi matematika. Soal berikut, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang diciptakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Merupakan teori opsi 1 behavioristik, opsi 2 konstruktivistik, ketiga humanistik, lalu keempat sibernetik, kelima kognitivistik. Nah, ini adalah 5 teori pembelajaran yang sering juga ditanyakan barangkali. Nah, coba kita review kembali. Behavioristik adalah teori pembelajaran yang menekankan perubahan tingkah laku, ya, tadi sudah kita bahas depan juga. Lalu konstruktivistik menekankan pembelajaran bermakna. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Jadi ini lebih bermakna dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu humanistik menekankan pada memanusiakan manusia. Jadi ini ada tujuan yang memang sudah ditetapkan di awal, ya. Yang keempat, sibernetik
ini adalah teori pembelajaran yang menekankan pada pengolahan informasi, yang menekankan proses pembelajaran. Lalu kognitivisme ini adalah menekankan pada perkembangan kognitif atau mental. Jadi pembelajaran dikaitkan dengan perkembangan mental dari peserta didik. Nah, terkait dengan soal ini maka jawaban yang paling cocok adalah humanistik ya, sesuai dengan konsepnya tadi. Soal yang berikut, manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut? Jadi di gambar ini beberapa orang naik perahu karet di arus air. Pilihannya satu, mengapa manusia menyukai hobi tersebut? Lalu opsi kedua, sebutkan 2 contoh alat transportasi air. Opsi ketiga, jelaskan manfaat alat transportasi air. Opsi keempat, jelaskan fungsi alat transportasi air. Opsi kelima, kapan alat transportasi tersebut digunakan. Nah, pertanyaannya adalah soal yang paling tepat untuk stimulus atau rangsangan. Maka jawaban yang paling cocok adalah mengapa manusia menyukai hobi tersebut, karena jawabannya ini bisa saja bervariasi tergantung pada pengalaman peserta didik ya. Jadi jawabannya adalah opsi 1. Soal yang berikut, untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik berpidato dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, nah ini biasanya kita sudah lakukan setiap semesternya. Jenis-jenis penilaian, ada penilaian praktek, tes lisan, kemudian penilaian produk, dan tes tertulis. Nah, dalam hal ini, terkait dengan soal kita ini, maka peserta didik diminta maju ke depan untuk berpidato, maka ini adalah langsung praktek ya, penilaian praktek. Lalu soal berikut, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah. Rumusan indikator ini sering menjadi kendala dalam soal-soal PPG ya, karena di sini kita langsung diminta untuk menerapkan sesuai dengan kemampuan pedagogik dalam membuat indikator pembelajaran. Dalam soal ini kata kuncinya adalah menganalisis hubungan antar komponen. Jadi level berpikirnya adalah menganalisis. Coba kita lihat. Opsi pertama, membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Nah, membandingkan ini levelnya adalah menilai C5. Sementara soal kita adalah C4 ya. Lalu menjelaskan interaksi yang terjadi itu C3, menyebutkan pengertian ini bisa C2 dan C3, menyebutkan komponen-komponen ini juga termasuk C2, menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. Maka sesuai dengan soal kita ini, maka jawaban yang paling cocok adalah opsi kelima, yakni menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. Soal yang berikut, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Menurut teori Piaget, salah satu kemampuan anak yang penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke terpendek. Kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan, kalau ini jelas bisa tentu kita jawab. Jawabannya adalah klasifikasi ya, membeda-bedakan. Ada di sini asimilasi, konservasi, diferensiasi, akomodasi. Yang berikut, ini soal kita yang terakhir. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Untuk hal ini, guru dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan kegiatan menjiplak huruf, meronce, membuat kalung, menendang bola, mewarnai pola, atau memasang puzzle. Nah, terkait dengan motorik kasar ini ya adalah keterampilan yang mengacu pada latihan yang melibatkan otot-otot besar tubuh. Nah, dalam hal ini salah satu contohnya adalah senam ya. Oleh karena itu, maka yang paling tepat jawabannya adalah opsi ketiga, menendang bola. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian bahasan kita tentang soal-soal pedagogik yang muncul pada TO Guru PPK tahun 2021. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau tinjauan saya kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.